Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya buatkan video pembahasan di soal yang sebelumnya di latihan yang D dan E ya, yang belum sempat kita bahas semuanya di kelas. Oke, perhatikan baik-baik. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan kita bisa diskusikan atau bisa kalian nanti tanyakan ke saya gitu ya. Baik, saya jawab dulu dari yang D ya. Baik, yang D, 2 cos 3x min 3pi per 4 kurang akar 2 sama dengan 0, dimana x itu dari 0 sampai 2pi. Jadi kalau ini saya jawab, ini jawab itu ya, yang D ini dulu saya tulis mungkin dulu soalnya 2 cos 3x min 3 per 4pi dikurangi akar 2 sama dengan 0, dimana batasan x nya dari 0 sampai 2pi. Oke, berarti sama seperti biasa yang sudah pernah saya jelaskan ke kalian, tinggalkan ruas kiri itu atau salah satu ruasnya hanya fungsi trigonometrinya saja, jangan ada angka selain daripada fungsi trigonometri, kan seperti itu ya. Berarti di sini boleh saya buat menjadi atau saya bentuk menjadi 2 cos 3x min 3 per 4pi yang sama dengan akar 2. Oke, dan saya bagi dengan 2 kedua ruas supaya menghilangkan angka 2 atau koefisien dari fungsi trigonometrinya, menjadi cos 3x min 3 per 4pi yang sama dengan setengah akar 2. Oke, hasil daripada fungsi cosnya adalah positif, berarti kita harus mencari nilai sudut untuk cos yang positif ada di kuadran berapa dan berapa. Kita sama-sama ketahui bahwa cos itu positif untuk di kuadran ke-1 dan kuadran ke-4, sehingga karena hasilnya adalah setengah akar 2 dan setengah akar 2 itu adalah sama dengan 45 derajat di cos, berarti di sini kita punya bentuk yaitu 3x min 3 per 4pi yang sama dengan 45 derajat dalam bentuk radian itu adalah pi per 4 ya, pi per 4, sehingga kita punya 3x sama dengan pi per 4 tambah 3 per 4 itu adalah pi ya. Oke, sehingga x1 kita punya sama dengan pi per 3. Oke. Lalu kemudian yang kedua berapa? Nah, karena tadi kita sudah katakan bahwa cos positif itu ada di kuadran 1 dan kuadran 4, dengan kuadran 1 nya 45 derajat, maka di kuadran 4 nya itu adalah 360 dikurangi 45 derajat, yaitu 315. 315 itu dalam bentuk radian adalah 7 per 4pi atau 45 kali 7 gitu ya, berarti 3x min 3 per 4pi sama dengan 7 per 4pi, sehingga kita punya 3x sama dengan 10 per 4pi, yaitu x keduanya sama dengan 10 per 12pi yang sama dengan kita perkecil jadinya berapa? Bagi 2, 5 per 6pi. Nah, itu dapat x2 nya. Oke, kemudian lihat batasnya. Karena batasnya di sini adalah diminta, sekarang ini ya saya buat, perhatikan batas untuk x nya, oke, dimana batasannya adalah ini ya, dari 0 sampai 2pi, sedangkan yang diminta di dalam soal itu adalah 3x min 3 per 4pi, sehingga kita boleh kalikan dengan 3 kedua ruas menjadi 0 kali 3 0, x kali 3 3x, ruas kirinya adalah 6pi. Oke, belum sampai di situ, tapi yang diminta adalah 3x min 3 per 4, berarti kita kurangi juga ke dua ruas itu, di ruas kiri dan kanannya dengan 3 per 4pi, sehingga kita punya batas untuk 3x min 3 per 4pi adalah min 3 per 4 ya kan, pi kurang dari sama dengan 3x min 3 per 4pi yang kurang dari sama dengan 6 dikurang 3 per 4, 6 kurang 3 per 4 itu adalah 21 per 4 ya, 21 per 4 pi. Nah, ini bisa kita katakan bahwa batas untuk
batas untuk nilai 3x min 3/4 pi. Nah, gitu ya. Nah, dari situ bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ini saya buat garis lurus. Oke, sebentar, ini saya buat garis. Ini saya buat garis. Oke. Nah, saya buat garis seperti itu, pembatas, sehingga perhatikan bahwa sehingga nilai batasan yang sudah kita dapati tadi untuk x1 dan x2, yaitu dimana x awalnya adalah pi per 4 atau 45 derajat dan 7/4 pi atau 315 derajat, kita tambahkan dengan 360, kan seperti itu ya. Karena 21/4 pi itu, kalau misalkan kita lihat gitu ya, 21/4 pi itu sama dengan berapa derajat? Kalau misalkan kita dengan derajat, itu 21 kali 45. 45 kali 21 berapa? 5, 4, 0, 1, 9, 945 ya. 945 derajat. 945. 5, 4, 0, 1 ya, 945 derajat gitu ya. Nah, maka di situ sudah kita tambahkan sampai di batas maksimalnya, atau mentok mendekati lah, atau cari nilai maksimal yang nilainya itu kurang dari 21/4 pi, sehingga nanti kita punya x3 dan 4 itu adalah si 3x min 3/4 pi, ya kan ya, yang sama dengan pi per 4 kita tambah dengan 2 pi, pi per 4 ya, kita tambah dengan 2 pi. Kemudian yang keempat pun sedemikian, 3x min 3/4 pi yang sama dengan 7/4 pi, kita tambah juga dengan 2 pi. Oke. Nah, sekarang kita hitung kembali. Sini kita punya, saya tulis ulang, 3x min 3/4 pi sama dengan 2 tambah 1/4 itu adalah 9/4 pi. Oke, yang ini 3x min 3/4 pi sama dengan 2/4 tambah 2 itu adalah 15/4 ya, 15/4 pi, karena 2 kali 4 adalah 8, 8 tambah 7 15 ya, 15/4. Nah, kita dapati 3x sama dengan 9/4 tambah 3/4, 12/4, 12/4 ya, 12/4 pi. Maka x3 nya kita dapat adalah 12/12 atau alias pi. Yang keempat, 3x sama dengan 15/4 ditambah 3/4, 18/4, 18/4 pi, sehingga x4 nya adalah 18/12 pi, yang sama dengan perkecil bagi 3 adalah 6/4, atau bagi 6 lah ya, bagi 6 aja, bagi 6 yaitu 3/2 pi. Nah, masih dalam batas yang belum terlalu mendekati 21/4 pi, maka untuk nilai sudut yang kita dapati di x3 dan x4 sebelumnya, ya kan, si 9/4 pi yang ini dan 15/4 pi yang ini, kita coba tambahkan lagi dengan 2 pi, karena kan batas maksimal untuk 3x min 3/4 pi adalah 21/4. Kita ingin mengetahui batas sudut maksimalnya berapa pi atau berapa derajat, seperti itu, sehingga kita dapati yang x keempat, kita cek gitu ya, kita cek kembali, kita cek untuk ini cek untuk 3x min 3/4 pi sama dengan 9/4 pi yang sudah kita tadi punya. Kita tambah dengan 2 pi, tambah dengan 2 pi, kita tambah 9/4 dengan 2 adalah berapa? 8 tambah 9, 17/4. Berarti masih di bawah 21/4, sehingga masih bisa kita masuk atau bisa kita katakan sebagai masih dalam selang interval si 3x min 3/4 pi, sehingga kita jalankan dia menjadi 3x, ya kan, sama dengan, jadi di sini berapa? 17/4 pi yang ditambah dengan 3/4 pi ya, sehingga kita punya 20
yang X yang 4 adalah 20 per 4 per 12 pi. Oke, 20 per 12 pi. Perkecil bagi dengan 4 yaitu 5 per 3 pi. Ya, 5 per 3 pi itu masih masuk dalam rentang interval X ya, karena X nya kan dari 0 sampai 25 per 3 pi itu adalah 300 derajat. Oke. Nah, kemudian yang X5 kita cek juga, dimana untuk 3X min 3 per 4 pi yang sama dengan 15 per 4 pi, kita tambah dengan berapa? Kita tambah dengan 2 pi gitu ya, kita tambah dengan 2 pi. Ketika kita tambah dengan ini X5 maaf ya, ini X5 maaf ya, bukan X4, X5. Oke, kemudian kita tambah dengan 2 pi, ternyata 15 ditambah 15 per 4 pi tambah dengan 2 pi adalah 23 per 4 pi. Nah, 23 per 4 pi itu dia sudah lebih besar ya kan, dia sudah lebih besar daripada 21 per 4 pi, sehingga untuk X yang ke-6 atau untuk batasan nilai sudut 15 per 4 pi yang sudah kita dapati sebelumnya, ketika kita tambahkan dengan 2p dia tidak memenuhi kan, maka sudah bisa kita katakan berhenti di X5. Tapi coba perhatikan batas minimalnya ya, karena kan kita tadi perhatikan batas maksimal. Sekarang cek lagi ini kan, cek untuk batas minimal, atau kita perhatikan batas minimal untuk si 3X min 3 per 4 pi yaitu min 3 per 4 pi ya, min 3 per 4 pi. Batas minimalnya adalah min 3 per 4 pi. Sekarang lihat, karena tadi di setengah akar 2 itu sama dengan nilai dari cos pi per 4 ya kan ya, dan untuk mendapatkan nilai negatifnya maka kita ambil atau coba cek ya kan untuk X yang sama dengan min pi per 4. Karena apa? Karena posisinya min pi per 4 itu ya kan, karena min pi per 4 itu lebih posisi lebih besar daripada si min 3 per 4, atau dengan kata lain kalau misalkan dalam buat garis bilangan itu min pi per 4 ada di sebelah kanan daripada min 3 per 4, atau dengan kata lain belum melewati si min 3 per 4 ya kan, si pi per 4 nya itu atau min pi per 4 nya. Sehingga kita cek untuk 3X lagi kan, maka si 3X min 3 per 4 pi yang sama dengan min pi per 4 ya, kita punya dia di sini sama dengan 3X sama dengan 2 per 4 pi atau pi per 2 ya, pi per 2 yang mana sama dengan si X ke-6 nya sama dengan berapa? Pi per 6. Oke ya, sehingga pi per 6 itu masih masuk dalam himpunan penyelesaian atau batas interval si X. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaian untuk persamaan tersebut adalah apa? Mulai dari yang terkecil pi per 3, kemudian pi per 6, kemudian 5 per 6 pi. Oke, kemudian berapa lagi? Pi gitu ya. Oke, kemudian 3 per 2 pi. Kemudian terakhir adalah 5 per 3 pi. Oke, jadi ada 6 himpunan penyelesaian untuk persamaan nomor D atau nomor 1 seperti itu, yaitu pi per 3, pi per 6, 5 per 6 pi, pi, kemudian 3 per 2 pi, lalu 5 per 3 pi. Oke. Baik, mungkin untuk soal yang nomor D seperti itu, dan tolong di cross check ulang ya jawaban kalian yang sudah kalian tulis. Jika memang benar ya silakan dibenarkan, dan misalkan ada yang salah silakan diperbaiki dan ditambah atau
betulkan mana yang kurangnya atau ditambahkan mana yang kurangnya. Oke.